warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Kevin Bu nggak masuk, katanya kemarin dia sakit habis kehujanan. Baik, kita doakan semoga Kevin lekas sembuh ya. Dan kalian semua juga harus berhati-hati. Sekarang kan sedang musim hujan, jadi jangan hujan-hujanan, nanti bisa sakit seperti Kevin. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, Ibu ingin review terlebih dahulu materi yang kita pelajari sebelumnya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat berapa tahapan pada sistem pencernaan manusia? Ada dua Bu tahapannya, pokoknya ada mekanik sama kimiawi. Ada yang dibantu sama enzim, ada yang dibantu sama gigi. Tapi yang mananya saya lupa Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Yang mekanik itu yang dibantu sama gigi Bu, kalau yang kimiawi dibantu sama enzim. Ya, benar sekali. Tahapan dalam pencernaan manusia itu ada dua. Secara mekanik, yang tadi benar dibantu oleh gigi. Dan secara kimiawi untuk menguraikan yang senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dibantu oleh bantuan enzim. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya lagi, organ pencernaan manusia ada apa saja? Ada yang masih ingat? Organ pencernaan manusia ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Bu. Ya, benar sekali. Organ pencernaan manusia itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu selanjutnya, sebelum memasuki materi, apakah kalian pernah melihat sapi, kambing, atau kerbau? Pernah Bu. Ada yang tahu apa makanan dari hewan tersebut? Rumput Bu. Ya, benar sekali bahwa sapi, kambing, dan kerbau itu memakan rumput. Selanjutnya, apa kandungan dari rumput? Kandungannya tumbuhan bukan Bu? Benar sekali bahwa rumput itu termasuk ke dalam tumbuhan. Namun, tumbuhan atau dedaunan ini memiliki kandungan selulosa di dalamnya, sehingga menyebabkan pencernaan pada sapi, kambing, dan kerbau ini mempunyai ciri khas begitu. Selanjutnya, apakah manusia juga memakan dedaunan atau tumbuhan? Bu, manusia kan juga makan sayur. Sayur kan tumbuhan. Ya, benar sekali. Setelah kemarin kita membahas mengenai sistem pencernaan manusia, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu sistem pencernaan pada ruminansia, di mana nanti kita akan melihat bagaimana sistem pencernaan pada ruminansia, apa keunikannya, dan apa yang membedakan antara sistem pencernaan ruminansia dengan pencernaan pada manusia yang sudah kita pelajari kemarin. Seperti biasa, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan apa pengertian dan bagaimana sistem pencernaan pada ruminansia. Dan yang kedua yaitu membandingkan antara sistem pencernaan ruminansia dengan pencernaan pada manusia. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Silahkan lihat gambar yang ada di depan. Saya contohkan di sini ada gambar ruminansia yaitu sapi. Organ pencernaannya dimulai dari rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Nama lain dari kerongkongan apa? Esofagus ya. Baik, setelah dari kerongkongan nanti dia akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terbagi menjadi 4 bagian. Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tetapi makanan ini setelah sampai di retikulum akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah untuk kedua kalinya. Ya, karena ini merupakan ciri khas dari hewan ruminansia ini, di mana hewan ruminansia termasuk hewan yang memamah diam. Dia akan mengunyah makanannya sebanyak 2 kali. Setelah dikunyah di rongga mulut selama 2 kali, nanti dia akan dikembalikan ke kerongkongan, kemudian masuk lagi ke lambung. Di 4 bagian tadi ada rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan setelah itu akan masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya akan masuk ke usus besar dan berakhir di tempat pembuangan, yaitu anus.
Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan organ pencernaan yang ada pada ruminansia. Dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dikunyah dengan bantuan gigi dan lidah. Selanjutnya, gigi pada ruminansia ini mempunyai ciri khusus dan keunikan, di mana pertama kita lihat pada gigi serinya. Ruminansia ini, gigi serinya didesain sedemikian rupa untuk dapat menjepit makanan berupa rumput. Kemudian selanjutnya ada gigi geraham. Di sini ada gambarnya. Gigi geraham ini lebar dan dalam. Kemudian keunikan dari ruminansia di sini, gigi taring pada ruminansia ini tidak bisa tumbuh begitu. Kemudian lanjut ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus ini membantu masuknya makanan ke dalam lambung. Masih ingat di dalam kerongkongan ada gerakan apa? Gerak peristaltik, Bu. Nah, perhatikan gambar di depan, saya berikan contoh dari lambung ruminansia. Pertama ada rumen. Nah, ini rumen. Kemudian masuk ke retikulum. Nah, retikulum ini yang berbentuk seperti sarang lebah. Ya, bisa dilihat. Ya, selanjutnya ada omasum. Nah, omasum ini permukaannya berlamina. Bisa dilihat ya di sini. Kemudian terakhir ada abomasum. Abomasum ini dia pH-nya turun dari 6 menjadi 2,5 seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam abomasum dia sifatnya asam karena berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Ya, selanjutnya yaitu usus halus. Masih ingatkah kalian usus halus terbagi menjadi berapa bagian? Ada 3, yaitu jejunum, ileum, sama duodenum. Nah, sekali di dalam usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum, ada jejunum, dan ileum. Yang pertama duodenum. Duodenum ini bagian yang aktif melakukan proses pencernaan. Kemudian masuk ke dalam ileum. Nah, ileum ini berfungsi sebagai absorpsi nutrien dan tempat untuk melakukan fermentasi. Kemudian jejunum yaitu absorpsi nutrien. Masih ingatkah kalian pengertian dari absorpsi? Absorpsi adalah penyerapan kembali zat sisa. Baik, saya rasa kalian memang masih ingat materi yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Absorpsi adalah penyerapan sisa-sisa makanan yang terjadi di usus. Selanjutnya ada usus besar. Nah, di dalam usus besar juga terjadi absorpsi nutrisi yang tidak diserap oleh usus halus, maka akan diserap di usus besar. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu organ pencernaan yang fungsinya untuk membuang sisa-sisa pencernaan berupa feses, yaitu anus. Baik, sampai di sini penjelasan saya mengenai sistem pencernaan ruminansia. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, seperti biasa saya akan berikan kalian LKPD, nanti kalian kerjakan. Baik, ini LKPD-nya. Saya bagikan per kelompok. Kalian sudah duduk per kelompok kan ya? Sudah? Baik, silahkan dikerjakan. Ya, bagaimana? Ada kesulitan? Kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Di abomasum kan tadinya pH-nya 6, terus jadi 2,5 kalau nggak salah tuh, Bu. Nah, itu ada pengaruhnya nggak, Bu? Atau fungsinya buat apa? Kenapa pH-nya tuh? Ya baik, semuanya perhatikan dulu. Saya jelaskan dari pertanyaan kelompok 1 agar semuanya juga paham. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa di dalam abomasum pH-nya turun dari 6 menjadi 2,5. Kenapa bisa turun? Karena di dalam abomasum ada asam, namanya asam klorida. Fungsinya yang tadi untuk desinfektan, yaitu membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan, begitu. Kelompok 1 tidak ada pertanyaan lagi ya. Lanjut ke kelompok 2. Bagaimana LKPD-nya? Ya, bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Kan tadi sapi itu mengunyah makanannya 2 kali. Pas makanan dikunyah yang pertama kali, itu emang nggak menghasilkan feses, Bu? Ya, semuanya perhatikan lagi ke depan. Khawatir miskonsep?
Yang pertama, pada pencernaan ruminansia ini makanan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Nah, dari lambung itu khususnya tepatnya bagian retikulum nanti akan didorong kembali ke rongga mulut. Jadi pada saat pengunyahan makanan yang pertama itu tidak dialirkan ke anus. Jadi tidak akan menjadi feses begitu. Baik Bu, saya paham. Jadi maksudnya tuh setelah yang pertama kali dikunyah, dia kan hingga retikulum. Terus dari retikulum nanti bakal didorong lagi ke rongga mulut, dikunyah kedua kalinya, baru setelah rongga mulut tadi dia masuk ke kerongkongan lambung, dan lanjut ke tahapan selanjutnya kan Bu, hingga jadi feses. Paham ya? Tidak ada kesulitan lagi. Kelompok 1 juga sudah jelas. Ya, silahkan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Waktunya habis, silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mini. Saya perwakilan kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perbedaan pencernaan manusia dan ruminansia terletak pada organ pencernaannya. Pada manusia, organ pencernaannya ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan pada ruminansia ada rongga mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Terus kalau manusia hanya mengunyah makanan sekali, sedangkan pada ruminansia makanan dikunyah 2 kali. Sekian presentasi hasil pemaparan diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mo dari kelompok 2. Saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 2 terkait LKPD yang diberikan. Perbedaan dari sistem pencernaan manusia dan ruminansia yang pertama ada di organ pencernaannya. Pada ruminansia lambungnya ada 4, sementara pada manusia lambungnya 1. Kemudian manusia hanya mengunyah makanan sekali, kemudian langsung dikeluarkan melalui anus. Sedangkan ruminansia dikunyah untuk pertama kali sampai masuk ke retikulum. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke rongga mulut, baru nanti akan kembali lagi dan baru akan dikeluarkan melalui anusnya setelah dikunyah yang kedua kali. Terima kasih, sekian laporan dari hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mini dan Mo yang sudah menjadi perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusi terkait dengan LKPD yang saya berikan. Sampai di sini ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya minta satu orang untuk maju ke depan seperti biasa membacakan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ayo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi sistem pencernaan ruminansia hari ini. Pertama, sistem pencernaan ruminansia itu organnya ada rongga mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Lambungnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian, pada ruminansia, makanan pertama akan masuk ke dalam rongga mulut, dibantu oleh gigi untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, akan masuk ke esofagus. Ada gerak peristaltik di sana. Gerak peristaltik ini membantu mendorong makanan ke lambung. Lambungnya itu pertama bakal masuk ke rumen. Dari rumen akan masuk ke retikulum. Dari retikulum makanan akan didorong lagi biar dicerna lagi atau dikunyah lagi sama mulut. Terus abis itu masuk dari mulut masuk ke esofagus lagi. Abis itu masuk lagi ke rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Terus ke usus halus, ke usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Clara yang sudah membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, baik, betul yang sudah disampaikan oleh Clara bahwa sistem pencernaan ruminansia itu ada rongga mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, sama seperti manusia. Tetapi perbedaannya terletak pada lambungnya, di mana lambungnya memiliki 4 bagian. Ada rumen, kemudian retikulum, ada omasum, dan abomasum. Kemudian ruminansia ini memiliki ciri khas di mana ruminansia termasuk hewan memamah biak. Ruminansia akan mengunyah makanannya 2 kali sebelum pada akhirnya dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan lagi. Jika tidak ada, saya tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa saya akan menilai keaktifan kalian selama proses belajar mengajar di kelas. Jadi untuk kalian yang belum berani untuk mengungkapkan argumennya, silahkan diungkapkan karena itu juga menjadi penilaian untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.